Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nikade Intan Olivia Italiana, nomor absen 28 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat dan juga menjelaskan tugas wajib akhir semester genap mata pelajaran Matematika Peminatan. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi polinomial, di mana bagiannya yaitu teorema faktor. Sebelum saya menjelaskan mengenai teorema faktor, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu polinomial. Polinomial. Polinomial berasal dari dua kata, yaitu poli yang berarti banyak dan nomial yang berarti nilai. Polinomial juga disebut dengan suku banyak, merupakan suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan ataupun pengurangan. Ketentuan dari polinomial adalah memiliki variabel, koefisien, konstanta, maupun eksponen atau pangkat, di mana eksponennya tidak boleh pecahan ataupun negatif. Contohnya adalah 4x kuadrat ditambah 3x min 5. Pernyataan tersebut sudah terdapat pada gambar. Selanjutnya adalah teorema faktor. Sebelum membahas tentang teorema faktor, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu faktor. Faktor merupakan bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa, sedangkan teorema faktor dalam aljabar adalah teorema yang menghubungkan faktor-faktor dan nol dari sebuah polinomial. Konsep dari teorema faktor itu ada dua, yaitu sudah terdapat pada gambar. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Buktikanlah bahwa x plus 3 adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 9x min 9. Dalam soal ini kita harus mencari nilai x terlebih dahulu. Nilai x dapat kita cari dengan x plus 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 3. Kemudian nilai x kita masukkan ke dalam fungsi fx. Kemudian untuk mengujinya apakah ia akan sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi fx. Dan ternyata x plus 3 adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 9x min 9. Soal yang kedua, tentukan nilai a sehingga x min 2 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah ax min 6. Pada soal ini hampir sama seperti soal yang pertama. Jika x min 2 adalah faktor dari fx, maka kita harus mencari nilai x-nya terlebih dahulu. X min 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan 2. Masukkan x sama dengan 2 ke dalam fungsi fx sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut. Jadi, nilai a yang memenuhi adalah 3. Contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai m sehingga x min 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurang m kuadrat x kuadrat min mx min 3. Kita cari terlebih dahulu nilai x. X min 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 1. Kemudian masukkan x sama dengan 1 ke dalam persamaan dan didapatkan perhitungan sebagai berikut. Kemudian untuk mencari nilai m-nya, kita harus memfaktorkan persamaan m kuadrat min m min 2 sama dengan 0 ini. Kita gunakan cara memfaktorkan seperti biasa dan didapatkan m min 2 dikali m plus 1 sama dengan 0. Jadi didapatkan nilai m sama dengan 2 atau m sama dengan min 1. Contoh soal keempat. Tentukan semua faktor linear dari persamaan 2x pangkat 3 min x kuadrat min 18x plus 9 sama dengan 0. Pada soal ini, kita bisa menggunakan metode Horner, di mana metode Horner ini terdapat beberapa tips yang bisa digunakan sesuai dengan jenis soalnya. Di sini ada tips pertama, tips kedua, tips ketiga, dan juga tips keempat. Pada soal ini kita menggunakan tips 4 karena kepala polinomialnya itu tidak sama dengan 1. Jadi kita gunakan tips yang keempat.
kita menggunakan metode Horner yang sudah biasa diajarkan di sekolah, di mana untuk mengetahui nilai X-nya, khusus untuk tips 4 ini kita harus mencari faktor konstanta dan juga faktor kepalanya. Faktor konstanta itu adalah 9, di mana faktornya adalah plus min 1, plus min 3, dan juga plus min 9. Sedangkan faktor kepala, itu kepala dari persamaan ini adalah 2, yaitu faktor kepalanya adalah plus min 1 dan juga plus min 2. Untuk mencari X, itu kita gunakan faktor konstanta dibagi faktor kepala. Sudah bisa dilihat hasilnya pada layar. Kemudian kita operasikan metode Horner ini sehingga mendapatkan hasil bagi sama dengan 0. Metode Horner bertingkat ini akan dihentikan jika banyak suku hasil bagi itu sudah 3. Di sini saya menyelesaikannya dengan suku hasil bagi 1. Mengapa? Karena jika derajatnya sama dengan 2, itu jika difaktorkan hasilnya juga akan sama. Jadi saya selesaikan dengan suku hasil bagi 1. Jadi, faktor linear dari persamaan tersebut adalah X min 3, X plus 3, dan 2X min 1. Contoh soal kelima. Tentukan semua faktor linear dari fx 6x pangkat 5 min 35x pangkat 4 ditambah 59x pangkat 3 min 19x kuadrat min 17x ditambah 6. Dalam mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan metode Horner dengan beberapa tips yang sudah dijelaskan tadi, seperti kita gambar terlebih dahulu susunan-susunan Horner seperti yang sudah diajarkan. Kita letakkan koefisien-koefisiennya sesuai dengan pangkatnya. Kemudian kita tentukan tips yang mana yang cocok. Jika jumlah koefisien polinomial sama dengan 0, maka gunakanlah X sama dengan 1. Mohon maaf, untuk berderajat 2 itu seharusnya min 19 ya. Kita coba jumlahkan semuanya terlebih dahulu dan ternyata menghasilkan 0. Jadi kita gunakan X sama dengan 1. Kemudian kita operasikan sesuai dengan yang telah diajarkan. 6 diberikan bintang, turun ke bawah menjadi 6, kemudian dikalikan 1 menjadi 6, ditambah menjadi min 29, kemudian sampai akhir menjadi min 6, dan 6 min 6 sama dengan 0. Bersisa 0 atau habis. Karena bersisa 0 atau habis, jadi X sama dengan 1 ini termasuk ke dalam faktor persamaan fungsi fx. X sama dengan 1 ini, jika dicari faktor linearnya, itu X min 1 sama dengan 0. Selanjutnya, karena hasil polinomial masih bersisa 5 suku, jadi kita lanjutkan untuk membuat tingkatan Horner yang selanjutnya. Sama dengan cara sebelumnya, di sini kita gunakan tips-tips yang ada. Kita coba dulu tips yang pertama, apakah jumlah koefisiennya sama dengan 0 atau tidak. Ternyata koefisiennya jumlahnya tidak sama dengan 0. Jadi kita tidak menggunakan tips yang pertama. Kemudian kita coba pada tips yang kedua. Jika jumlah koefisien genap sama dengan koefisien ganjil, maka gunakanlah X sama dengan min 1. Di sini sudah saya berikan X berderajat sesuai dengan genap dan ganjilnya, kemudian kita jumlahkan. Dan ternyata tidak sama jumlah koefisien genap dan ganjilnya. Jadi tips kedua juga tidak bisa. Untuk tips yang ketiga ini hanya bisa digunakan kepada polinomial yang memiliki kepala sama dengan 1, sedangkan pada persamaan ini memiliki kepala polinomial sama dengan 6. Jadi tips 3 tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita gunakan tips yang keempat. Jika kepala polinomial tidak sama dengan 1, gunakanlah X sama dengan faktor konstanta per faktor kepala. Konstanta yang digunakan adalah konstanta yang baru, yaitu min 6. Kemudian kita cari faktor
konstanta dari min 6, yaitu bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Sedangkan untuk kepala polinomialnya itu adalah 6. Faktor dari 6 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Sehingga didapatkan nilai X, faktor konstanta dibagi faktor kepala, itu didapatkan plus minus sesuai dengan yang terdapat pada layar. Karena di sini sudah kita dapatkan nilai X-nya, di sini ada beberapa nilai X, dan langkah selanjutnya adalah kita harus mencoba-coba nilai X mana yang memenuhi apabila dimasukkan ke dalam Horner ini dapat menghasilkan hasil bagi sama dengan 0. Di sini karena X sama dengan 1 sudah digunakan tadi, jadi kita tidak perlu mencoba X sama dengan 1. Untuk X sama dengan min 1, karena di tips kedua itu sudah tidak bisa, jadi kita juga tidak perlu mencoba X sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan langsung mencoba X sama dengan plus minus setengah. Di sini teman-teman semua boleh mencoba X sama dengan berapa saja, karena di sini kita konsepnya adalah mencoba-coba. Di sini saya akan memasukkan X sama dengan min setengah terlebih dahulu. Apakah bisa menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ternyata X sama dengan min setengah dapat menghasilkan hasil bagi 0 atau habis. Jadi X sama dengan min setengah ini merupakan salah satu faktor dari persamaan ini. Sehingga faktor linearnya adalah X plus setengah sama dengan 0 atau 2X plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya, karena hasil bagi itu masih ada 4 suku, jadi kita lanjutkan untuk membuat tingkatan Horner selanjutnya. Sama dengan yang sebelumnya, sekarang kita akan melanjutkan untuk mencoba-coba nilai X mana yang bisa mendapatkan hasil bagi sama dengan 0. Di sini saya akan mencoba X sama dengan plus 2. Jadi kita operasikan Hornernya, apakah bisa menghasilkan hasil bagi 0? Kemudian kita operasikan seperti biasa, dan ternyata X sama dengan 2 ini masuk ke dalam salah satu faktor persamaan ini, sehingga faktor linearnya adalah X min 2 sama dengan 0. Nah, karena hasil bagi sudah menunjukkan 3 suku, jadi Horner bertingkat ini akan dihentikan. Selanjutnya, kita akan memfaktorkan hasil bagi dari Horner bertingkat yang tadi, namun sebelumnya kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu 6x kuadrat min 20x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan dengan menyederhanakannya terlebih dahulu, sehingga didapatkan 3x kuadrat min 10x plus 3 sama dengan 0. Di sini saya memfaktorkannya menggunakan cara cepat, yaitu
A dikalikan dengan C, kemudian kita cari hasilnya. Angka yang jika dikalikan akan menghasilkan hasil kali A dan C, dan jika dijumlahkan akan menghasilkan B, yaitu min 9 dan min 1. Kemudian karena suku pertamanya itu 3x kuadrat, jadi kita tulis 3x di kedua tanda kurung. Lalu kita tulis juga kedua bilangan yang sudah ditemukan tadi, yaitu min 9 dan juga min 1. Kemudian sederhanakan tanda kurung yang bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan adalah 3x min 9, yaitu sama-sama dibagi 3 menjadi x min 3, dan 3x min 1 tetap menjadi 3x min 1. Nah, di sini sudah ada dua faktor linear yang memenuhi persamaan polinomial berderajat 2. Jadi, semua faktor linear yang memenuhi persamaan fungsi fx itu adalah x min 1, x min 2, x min 3, 2x plus 1, dan juga 3x min 1. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, teorema faktor digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor dari suatu suku banyak. Yang kedua, jika sisa pembagian suatu suku banyak adalah 0 atau tidak memiliki sisa, maka pembagian tersebut merupakan faktor dari suku banyak. Yang ketiga, teorema faktor bisa menggunakan metode skema Horner untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan. Sekian video dari saya. Apabila video di channel ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa berikan tombol like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng untuk mendapat notifikasi dari channel ini. Jangan lupa juga untuk menonton video lain di channel ini ya. Terima kasih semuanya.